Lemesin aja. Lemes say. Lemes banget. Action. Hai. Ini jadi podcast feminim ya. Enggak. Kita kedatangan tamu spesial. Saya talent baru mas. Selamat datang, selamat berbelanja. Podcast lemesin aja. Lemes say. Biar dia yang jawab. Aduh. Ayo, lemesin aja. Lemes say. Lemes banget. Lemes banget. Kamu sih lemes. Enggak, kita semua lemes. Iya, udah Ya. jam 10:30 sih. Udah jam 11:30 siang. Siang ya. Anggap aja siang. Hari kita kan selalu siang. Cedek no juga. Siang terus. Iya, denger gak sih? Sudah bintang tamu kita pada siang hari ini. Siang temenan lu. Oh iya, malam hari ini mau ngapain Bapak? Ada dari Enggak, maksudnya Gimana? kenapa pakainya rapi sekali kayak orang mau Rapi tunangan? apaan? Rapi dari mana? Coba lihat tuh bawahnya apa. Pakai kolor. Kelihatan enggak? Kelihatan. Enggak, maksudnya kan on top kan profesional. Bawah pengangguran. Atas bonafit ya. Enggak apa-apa. Apa? Mark Zuckerberg pemilik Facebook aja lo kawasan kayak aku. Iya, tapi kan Gucci. Kak maksudnya kaosan kan yo. Ya wis kaosan, nisore kadok pendek. Iya benar. Kalau aku kan gak bawah kadok pendek, atas jas-jasan. Oh benar. Tuh, ya cek rada gendeng ae. Biar apa? ngono. Biar apa? Ya cek gendeng ae. Iya, maksudnya Enggak jadi. kenapa berpakaian seperti itu? Biar orang tuh ngeliatnya apa? Nah, Oh, kenapa sih? Kalau orang zaman dulu tuh bilangnya perlente. Kenapa sih harus terlihat awal mulaan? Weh, welo-welo ya. Kenapa aku ya. harus Oh, harus welo-welo, harus aduh. terlihat perlente dulu biar orang tuh ngira wah kini banyak duit nih orang. Soalnya sekarang itu kalau mau terkenal gampang kan. Pura-pura kaya. Misale. Gak usah lah. Gak usah sebut nama lah ya. Maksudnya ini loh, sekarang tuh kalau mau terkenal gampang. Liburan kemana, vlog, banyak sih nonton. Iya sih. Tiba-tiba beli mobil online kan. Oke, jadi konten. Sekarang bayar ya. ora Bayar maksudnya pay later. tugune nang Shopee, Tokopedia, Bukalapak tak sebut kabeh cek mlebu iklan. Showroomnya Shopee ya. Kan ada emang. Ada. beli mobil lewat online. Ada serius. Kampungan ya. Serius ono. Serius ono. Lewat Tokopedia lo bisa Iya. beli BMW. Serius. Kalau biar beli KW. Lo kan kalau OLX pun bisa kan? Kamu lo. Ada gak jelas emang. Lo orang jual mobil di OLX bisa. Ya aku oleh tahu dia punya gudangnya, punya showroomnya. Punya showroomnya. Nah, yo sama. Kan maksudnya sekarang eranya kayak gitu. Jadi di zaman sekarang ini gampang-gampang susah golek duit itu. Gampangnya it because banyak platform. Banyak platform, jelas. Susahnya ya sama karena banyak platform, banyak orang yang sudah menyadari juga kan. Ya akhirnya Jadi Pak Dewi. ya akhirnya tetep baik kan kudu apa ya harus tetap berbeda lah. Golek Tahu ciri pasar khasmu, ya. ngerti pasarmu Tahu pasar. juga. Bener. Nah, iki opo aku atas ngene nisor katok. Karena podcastku namanya Professional Jobless. Wis mulai upload minggu depan lah insyaallah. Jadi profesional dan jobless itu kan kontradiktif lah. Oke. Lawan kata. Seputar apa berarti? Seputar di bidang finansial dan bisnis saya sih. Jadi aku pengen nanti di podcast akan banyak bintang tamu yang kelihatannya tuh nganggur. Jadi Padahal dia kerja di belakang layar. iya, tapi pekerjaannya pun itu bukan yang terlihat. Ya. Ngerti gak sih? Yo lek koyo Satria kan ketok. Maksudnya ya dia sound engineer gitu loh. Nah, tapi kalau misalkan kayak trader. Ya kan wong delok iki opo sih nganggur mendelangi laptop tok. Iya, padahal dia mememan. Padahal yo kerja iku, dia ada ilmunya ngono kan. Terus makelar pun termasuk loh. Iya sih. Mek telepon tok, "Pak, ini rumahnya jadi dibeli apa enggak bla bla bla." Untuk duit kan. Ketokane nganggur. Iya sih. Ketokane nganggur. Kayak gak lapo-lapo. Iya. Benar. Lah di era sekarang tuh banyak. Jadi nyari duit gampang-gampang susah. Gitu. Nah, di podcast Profesional Jobless ini nanti sing pengen tak bahas pertama, kebetulan episode 1 kita udah take ya, udah ada bintang tamu nih. Itu seputar gimana sih caranya membedakan trading dan investasi.
Nah, nanti lengkapnya cek langsung aja. Aku awalnya ngira sebenarnya investasi sama trading itu dua hal yang berhimpitan. Maksudnya kayak Memang hampir ya sama. kan, hampir sama gitu loh. Tapi ya. core-nya beda. Aku efek kae. Gak ngerti pembahasannya abot gitu tuh. Enggak. Gini loh. Nah, ini bahasa awamnya gini. Kan ini aku ngerti pendengar biasanya mungkin anak yang muda-muda belum ngerti kan ngirone bisnis iku bakalan abot. Iki gak enteng. Simpelnya gini. Trading itu bahasa Indonesianya kan berdagang. Kon kan lek dagang ya apa carane kon tuku kon kulak hari ini. Malam ini udah laku. Udah laku. Ngerti gak sih? Nah, jadi maksimal gitu loh. Kalau investasi jangka waktunya itu panjang. Iya. Jadi produknya aja yang beda. Karena produknya beda, sifatnya beda, jangka waktunya juga jadi Itu berbeda. Beda. Kalau trading tadi ada batas tenggatnya ya, maksudnya sebentar. Iya. Sebentar. Ya misal kon kulak daging. Mending kan wis bosok. Ya kon kulak 10.000, lek kon iso ngedol harga semaksimal mungkin 20.000. Ya kon dol 20.000. As simple as that. Iya, tapi kalau invest kan emas nggak mungkin secepat itu. Kon daging Gak mungkin tuh. naik 10.000 iku wis oke banget. Tapi emas lek cuma naik 10.000 ya gak paten kan. Iya gak mau tuh. Nah, jadi mending diinvestasikan berarti jangka panjang. Wis ngono tok. Jadi aku berusaha menjelaskan di podcast ini untuk gimana caranya teman-teman yang awam ini bisa ngerti tapi gak terlalu jelimet gitu loh. Cocok banget gak sih buat kita? Kayak biar kita dapat ilmu baru gitu loh, biar kita nggak terjerumus ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena sekarang tuh banyak platform ya, maksudnya banyak banget. platform entah trading, entah investasi, entah apa pinjaman yang apa-apa ulang-ulang. Ya, arisan. Iya Kok namanya kan? kanca-kancamu gak arisan kan yo bentuk menabung. Bentuk menabung. Jadi Supaya kayak gak kita kepake tuh duitnya. sebagai orang awam sebenarnya kayak bingung. Aku pengen nih ngikutin orang-orang, tapi ikut yang mana? Kayak jalan yang bener tuh yang mana? Apalagi kan Ya. Ya. ini kan bisa ada kasus tuh. Iya. Sebenarnya bukan ini Banyak. juga sih, cuman banyak. Cuman kan karena memang kemarin dia nge-blow up dirinya sendiri. Akhirnya ketangkap. Iya, jadi ya itu sih aku pengen nge-share juga kayak iku mang kan cara yang kita mau ikutnya yang mana ngono lho. Jadi kon kate invest iku ya kon kudu paham betul dong produkmu opo. Kon pengen trading kon kudu paham betul dong produknya ya opo ngono lho Mas. Ojo asal melok-melok. Gila sih. Terus ketika maksudnya sudah paham ya tentang itu, apakah sebenarnya tipe A, tipe B kita pilih yang mana itu juga sudah juga mencocokkan dengan karakter kita? Oh iya benar. Jadi yang selalu tak tanamkan adalah setiap instrumen, setiap alat untuk kita mau investasi, mau kita trading itu punya profil resiko masing-masing dong. Oh, sih. Yang otomatis Pasti. berbanding lurus sama profit. Semakin tinggi resiko semakin tinggi profit biasanya kan seperti itu. Lah itu cocokkan sama profil resiko kalian masing-masing. Oh aku duit 10 juta hilang gak apa-apa iki. Aku yang penting profitnya gede. Gak apa-apa itu berarti kon risk taker. Tapi kalau kon risk averter ya invest aja yang resikonya kecil-kecil. Atau kalau kon tengah-tengah ya uang 10 juta itu bisa dibagi loh. Gak harus 10 juta kon cemplungin ke yang berbahaya atau ke yang tidak berbahaya, bagi aja 3 juta ke yang berbahaya. Aku cuma siap kehilangan 3 juta, yang 7 juta ini profitnya gak patek gede tapi lebih aman. Nah, biasanya kan kayak orang-orang yang dia pengen terjun tapi kan dia masih belum mengerti kan. Terus yang ditakutkan tuh kayak gitu. Dia investasi Ikut-ikutan doang. ikut-ikutan terus kehilangan duit, dia marah-marah. Dia iya. karena dia masih belum tahu ilmunya gitu loh. Nah, itu solusinya kayak gimana tuh biar orang-orang itu bisa ngerti gitu loh. Solusinya dengerin podcastku. Siap-siap. Gak. Jadi Iya. solusinya ya kamu harus pelajari. Kalau memang ya kan kita sudah sepakat tadi di era sekarang mau nyari duit itu dibilang gampang ya gampang, susah ya susah. Lah kalau kamu mau tetap dengan cara yang konvensional, kan aku dengerin podcast kalian seputar ada orang tua yang maksa di jalan yang sama kayak atau apa lah. Kalau kalian nggak mau ngikut jalan yang konvensional, maksudnya lulus kuliah jadi PNS atau apa tanpa mengecilkan pekerjaan PNS ya. Nah, iya sudah berarti resikonya ya kan kudu belajar dong. Tetap nggak bisa walaupun sekarang sudah lebih gampang golek duit. Tapi kan kon yo tetep kudu ono effort. Iya. Effortnya apa? Yo belajar dong. Gitu loh ya. Masa kamu bener-bener. profesional jobless, masih jobless tetap profesional gitu loh. Enggak Tetap yang berbanding lurus sebenarnya kan? iya. Tetap berbanding lurus. Berbanding lurus. Jadi harus tetap dipelajari, gak oleh bosen tanya.
Ya, Gitu ya loh. benar. Berarti kita nggak bisa dapetin apapun tanpa effort. Tanpa effort gak Iyalah. mungkin, gak mungkin. Orang jadi kaya, pemilik Jarum dan segala macam, dia meskipun mungkin ya kalau Tanjung atau siapa gitu yang mungkin dulunya nggak mampu, Bukan siapa-siapa. ya mereka bukan nggak ngapa-ngapain untuk menjadi sosok yang sekarang. Mereka butuh waktu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan Ya, untuk untuk belajar. bisa belajar bahkan sih. Hasil belajar itu berbanding lurus kan akhirnya ya kan. Hasil tidak mengkhianati usaha. Bener. Nah, ini aku pengen nanya ke kalian berdua. Ono rencana pensiun dini gak? Maksudnya pensiun dini ku di usia berapa kalian nanti akan merasa kayak aku harus sudah punya financial freedom di umur sekian. Financial freedom tuh apa ya? Iya. Gak mikir mangan. Mikir. Kon kate pensiun teko kantormu yo wis tetep iso urip. Ya. Nah, itu di umur berapa? Zidan deh. Aduh. Lek aku iso meneh lek bojoku miliarder ya. Iku cara cepat sih. Aku koyo butuh ngundang bintang tamu sing asline kere tapi terus rabi mbek wong sugih ngono ya. Oh iya. Aku pengen secepatnya gak sih? Lucu banget. Aku pengen secepatnya lek bojoku miliarder. Iya. Masalahnya wong miliarder itu pasti nikahnya mbek wong miliarder bisa. Enggak mesti. Wah, enggak. Ada Cinderella di kehidupan nyata tuh ada. Besakno sih arek iki sakno rek. Ada. Ini kan Enggak banyak ya. Kan realistis sama pesimis sih. namanya miracle kan kita gak ada yang Iya. tahu kan. Ono anjen, tapi nek berharap ya ono bisa, nek nemen-nemen berharap. Ada Namanya keajaiban itu pasti Serius ada. ada. Tapi kan enggak banyak. Cuman biasanya nih aku setuju nih ini ambek Zidan. Gak mungkin wong sing miliarder nikah sama orang yang gak mau ngapa-ngapain. Iku beda ya. Beda. Kalau background keluargamu kurang atau biasa aja tapi kon punya value. Misalnya keluargaku yang biasa bilang aja value tapi itu sih, aku tetep iso SIG. Entah ya. iku beasiswa apa, kon punya nilai jual men tetep. Pasti, Tapi lek kon wis gak duwe apa-apa. Kon yo gak lapo-lapo. Males pisan ya, yo ojo ngimpi. Iya. Bener Apa dong. nih namanya gelundang-gelundung. Gelundang-gelundung kan gak ono upaya. Sepakat. Ayo coba jawab dulu dong tadi. Nek kalau misal muda sebenarnya nggak ada bukan nggak ada ya belum terfikirkan, tapi kalau misal untuk jangka ketika nanti mungkin ketika Umur berapa kamu akan mencapai financial freedommu? I hope 40. 40. Klot. Aduh berapa ya? Aku sih pengennya pas waktu apa ya? Masih aku kuat-kuatnya sih, maksudnya masih belum yang terlalu tua gitu loh. Aku Supaya nggak bisa bisa matok. dinikmati ya? Biar bisa Bener. kita bisa nikmati gitu, nggak pas waktu. Biasanya orang-orang kan mikirnya hari tua. Terus ya kenapa? Duitnya banyak nggak Duit punya banyak, tenaga. waktu ada, nggak ada Nggak ada tenaga. tenaga. Aku pengen itu yang waktu aku masih kuat, aku masih punya tenaga, tapi Iya. aku udah punya finansial yang stabil, aku bisa ngapa-ngapain tuh enak kan kayak gitu. 40. Sebut angka. Ya maybe sih. Sama ya? 40-an. 40. Sing lu tuwek sapa? Aku. Zidan kan piro umurmu 23. sekarang? 23 ke 40 itu 30. 17. 17 tahun. 17. Sorry. 17 tahun. Rumusnya itu simpel sih. Untuk mengetahui berapa uang yang kamu punya supaya kamu bisa achieve financial freedom itu. Gimana Gak tuh? wampang pol. Gimana Gak mikir. Kon urip saulan 10 juta. Cukup gak? Pertanyaanku cukup ya? Cukup. Lek lebih kon pengen hedon kurang. Tapi lek diomong gak iso mangan juga enggak dong. Ya. Sejahtera lah 10 juta. Sudah sangat sejahtera. Ya kan? Kita anggaplah 1 bulan kamu butuh uang 10 juta. Kalikan setahun. 120 juta. 120 juta dibagi, bukan dikali, dibagi 4%. Kenapa 4%? Nah, dibagi 4% ketemunya 3M. Kenapa 4%? Pertanyaannya kan itu. Pernah denger instrumen investasi yang namanya reksadana gak? Pernah. Jadi kalau saham kan kamu main saham sendiri, kamu analisa grafik, baca fundamental perusahaan gitu kan. Kalau reksadana kamu percayakan uangmu ke manajer investasi perusahaan ini. Jadi nanti dia yang ngatur. Iya kan? Tapi kan berhak milih. Kan reksadana ono reksadana saham, reksadana deposito. Ya, banyak. Jadi kamu punya uang 10 juta. Mas Adit nih aku mau beli reksadana saham, berarti uangmu 10 juta itu hanya akan tak putar di sektor saham. Tapi lek kon reksadana obligasi ya hanya tak putar di obligasi. Ngerti gak? Nah, reksadana ada satu produk reksadana namanya reksadana pendapatan tetap. 1 tahun bunganya itu 7%. 6
sampai 8, kita ambil tengah lah, 7%. 7%. 7% yo. Inflasi nang Indonesia, inflasi ku sing biyen 10 tahun wingi ku bakso sak mangkok iku Iya. 5.000, sekarang 10.000, ya kan. Nah, 3% ini dari 7% tadi 3%-nya ini untuk melawan inflasi. Karena tiap tahun kan inflasi itu 3% di makanya Indonesia. kena 4%. Sisa 4%. 4% dari 3M 120 juta iso mbok bagi tiap bulan 10 juta kayak kon urip. Tahun depannya lagi uang 3M ini tadi menghasilkan 120 lagi. Oh, I see. Iso mbok bagi maneh. Bisa dibagi. Iku gak resik 120 kan aslinya 7%. Iya benar. Cuman rosone 10. Rasanya 10. Gitu. Simple. Nah, I see. tinggal sekarang pikirin kon ket umur Carane 23 sampai 40 iku sing susah. Kalau nanti umur 40 biar aku bisa financial freedom butuh duit berapa iku gampang. Ya wis kon kira-kira aku 10 juta kurang, kayak nang Paris aku. Aku butuh 40. Ya padha rumus kalikno ae. Iya. Nah, tinggal sekarang gimana dari umur 23 ke 40 iya untuk 3M. Nah, itu nanti yang bakal dibahas di profesional jobless. Titi ya nek 17 dan 40. 17. 23 ke 40 Jadi di 17 17-an tahun. itu dikit loh. 17 tahun. 3M Bentar Titi loh banget hitungannya. Mm-mm. Iya kan? 3M itu gampang kamu dapatnya Iya. dalam waktu 17 Murah tahun. meriah muntah. Iya. Karena kon lek Tapi invest. itu was freedom. Lah ya tergantung menurutmu 10 juta kon wis free apa Ya dulu? ya paham. Karena aku mang hanya untuk hidup cukup koyo ini. Cukup ya. Heeh. 3M itu untuk ya wes cukup untuk kamu merasa cukup makan sudah terpenuhi dan segala macam. Pilihanmu kalau misalnya kon wis kadung terlambat ya, misalkan nanti pendengar ada yang udah kadung umur 30, lek 40 gak iso. Ya diundur aja usia pensiun dininya atau standar hidupnya yang diturunkan. Ya. Ada Wes, dua pilihan itu ya. faktornya kan itu aja tuh. Wah. Ya wis koyo matematika aja gitu. Faktornya iku tok ya salah satu atau dua-duanya kon turunin, kon Ya. lebih santai ngejalaninnya. Berarti intinya semakin kecil standar hidup akan semakin kecil juga apa namanya? Financial freedom. Iya, freedom itu kan kenapa freedom? Karena kita udah nggak perlu mikir. Maksudnya ibaratnya oke kon tetap kerja ya, kon gak memutuskan untuk pensiun, tapi uangmu dari gaji itu buat kamu liburan. Sudah Sedangkan sangat yang cukup. dari hidup ya itu tadi 10 juta. Makanya aku ngomong 10 juta itu sebenarnya angka yang sehat. Karena Kalau tak ada apa-apa. oke dibalik lah, kamu bulanan pakai uang gaji kan kon di usia 40 gak mungkin dong sih supervisor, maksudnya dengan skill-skill kalian lah harusnya kan sudah bisa Naik. manajer kayak opo kayak umur 40. Nah, itu kan bisa buat bulanannya. Tapi lek moro pengen liburan, tuku tas larang, ya itu kok duit 10 juta itu mang ae. Bisa ya. Iya, gitu aja. Jadi itu freedomnya di situ. Ya, menarik sih pembahasannya. Kalau kamu mbok turunin lagi lah, kon wis ngerasa free durung. Duit 5 juta sak ulan. Lek kon aku 5 juta sak ulan gak lapo-lapo wis free. Ya sudah, itu wis level financial freedommu berarti. Nah, itu yang harus disadari sama milenial zaman sekarang. Kalian dikasih saran sama orang tua, kalian nggak mau, kalian percaya sama jalan kalian. Nah, cuma kon kudu paham pengelolaan keuangannya seperti apa. Gitu. Keren banget sih Harus pembahasannya. mengerti Iya, pengelolaanmu loh. kayaknya orang-orang milenial harus dengerin podcastnya dia nggak sih, biar lebih tahu. Apalagi orang-orang yang pengen terjun ke dunia trading ataupun investasi itu tadi. Gak hanya itu, ya iku mang misalnya gua ono makelar, tak undang. Iya, Terus jadi ono wong ilmunya opo. dapet sih. HBL. Pokoknya sing Harus ketok, banget loh. sing ketok. Oke, sing ketoke nganggur tapi asline kerja. Iku engko bakal Professional jobless. professional jobless. Ya. Menarik ya. Tuh, teman-teman. Ya, gimana ya? Ya udah deh. Diumumin aja terbitnya apa sih? Rilisnya tuh Rilisnya kapan? Rilisnya insya Bisa Allah minggu depan. Dengerin di mana? Jadi setelah podcast ini tayang, berarti minggu depannya akan ditayangkan episode 1 sama 2 langsung rencananya. Terus nanti tiap minggunya satu episode kisaran kalau nggak hari Selasa yo Jumat. Oke. Jadi vibe ngantor atau sekalian vibe weekend masih kita pertimbangkan. Oke, berarti bisa didengerin di mana? Di Spotify, Di Spotify. di YouTube mungkin. Kita masih belum On bisa. the way. On the way. Iya sih. Oke, langsung aja. Thank you. Nih buat teman-teman milenial wajib banget dengerin asli. Aku sebenarnya tertarik loh. Apalagi Bener-bener. kayak Simple kan tapi pembahasannya, simple nggak pusing kan. Apalagi mungkin buat orang-orang apa ya
yang jadi sambilan ya. Sambilan dong. Sambilan bisa kan? Sambilan. At least misalnya aku kerja kantor juga, tapi mungkin di rumah aku juga bisa do that untuk saving money dan segala macam. Bener. Akan semakin dalam tanda kutip semakin kaya ilmunya, semakin kaya uangnya. Iya. benar. Soalnya Jadi itu aku kan bisa sharing dilakukan lah. setiap saat kan. Bisa disambi. Bisa disambi. Yuk, Kita semangat. juga loh sebagai Pejuang 3M. seorang freelancer juga bisa loh kan. Masih bayaran 200 sekat. Ketika nganggur kita bisa Kon paham nggak kenapa 3M itu gampang? Soalnya bunga gulung. 100 juta kon taruh di deposito misalkan. 1 tahun 5%. Berarti kan duit 100 tahun depan jadi 105. Tahun depannya itu bukan 5% dari 100 tapi 5% dari 105. Oh. Jadi cepet. 3M itu cepet, yang penting kan konsisten aja nabung terus. 3M Kalau nggak bisa langsung 100 juta ya tiap bulan 500. Ya. Beranaknya nyucu gitu ya Iya, maksudnya. jadi Aku punya gulung. anak, anakku punya anak lagi. Nah, gulung. Iya banyak loh. Gampang sebenarnya 3M. Gitu. Yuk semangat yuk. Bisa, semangat. Ya, begitulah. Terima kasih ya atas Thank you ilmu banget. barunya. Terima kasih Thank you ilmu barunya. Sangat-sangat memotivasi sih buat kita untuk memulai Untuk mencari miliarder. mencari 3M dan untuk mencari Pasangan yang udah miliarder. bisa yuk hubungin aku. Iya pore ono segede di pore. Sugar mami ngono loh. Sugar mami lek kon. Iya sugar mami. Ya, thank you. Dah, terima kasih lo mesin aja. Selesai. Lemes banget.